Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari tsumma ma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk kita bisa berbekal di sisa-sisa kehidupan kita dengan masih hidup di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang sungguh kita sama-sama tahu, kita sama-sama pahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat, contoh terbaik bagi kita semua, bagaimana beliau alaihi salatu wasallam di akhir bulan Ramadan seperti ini. Kita sama-sama tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau adalah orang yang sangat bersemangat ibadah. Beliau mengencangkan kain sarungnya, yang para ulama
sebutkan itu kinayah tentang beliau itu tidak menghubungi istri-istri beliau, dan beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau alaihi salatu wasallam membangunkan keluarganya. Yang kita sama-sama tahu, ikhwas sekalian Allah, karena di 10 hari terakhir ini adalah ada sebuah malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang faman hurrima khairaha, kalau diharamkan tidak bertemu dengan malam tersebut, faqad hurim, maka sungguhnya dia telah diharapkan kebaikan yang sesungguhnya. Maka alhamdulillah kita di akhir-akhir bulan Ramadan masih bisa ketemu ya. Kemudian masih bisa bermajelis seperti ini. Yang sebagian antum juga ini sudah mulai gak mau pulang ya kan malam ini ya. Yang para ulama berbeda pendapat tentang dukul, masuknya seseorang ke tempat iktikaf ya. Tapi kalau bukan itu sedang kita bicarakan. Tapi kalau Anda menyampaikan bahwa kita bersyukur kita bisa masih ketemu dengan 10 hari bulan Ramadan. Yang tidak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Maka kita manfaatkan baik-baik. Alhamdulillah sore ini kita bisa bermajelis. Semoga cukuplah apa yang disyaratkan Rasulullah SAW tentang kemuliaan bermajelis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman indah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kelompok orang berkumpul di salah satu masjid dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid ya. Ini masjid kan? Iya masjid. Kenapa Anda bilang musola? Karena tulisannya musola ya, karena nggak pakai sholat Jumat begitu ya? Iya. Dalam syariat kita ada masjid itu, ada masjidul jami'. Ya. Nah, kita bukan masjidul jami' sekarang ini, karena belum sholat Jumat, tapi masjid ini ya. Yang sholat tanahnya tanah wakaf kan? Iya. Iya, karena di antara syarat masjid itu tanahnya tanah wakaf. Ada wajhul tasdil begitu kata para ulama. Kalau di kantor itu nggak ada tanah wakafnya, jadi nggak ada tahiyatul masjidnya. Karena nanti kalau kantornya pindah, digusur itu tanah, ya, atau di mall, di apa itu ya. Jadi antum kalau ke mall nggak usah tahiyatul masjid, ya. Iya, kita bersyukur bahwasanya sore ini kita bisa ketemu, kemudian bisa ngabuburit ya, nyari sore dengan keberkahan yang disampaikan, kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mempelajari apa-apa yang Allah turunkan, membaca, mempelajarinya, yatadarasunahu bainahum, kecuali akan datang ketenangan. Antum tenang kan kalau di majelis ilmu kan? Lupa hutang, ya kan? Lupa istri yang suka begini-begini gitu kan? Lupa semua yang jelek-jelek, tenang adanya. Walaupun kalau sudah pulang ya tetap ingat lagi. Iya, nggak apa-apa. Makanya perbanyak majelis-majelis seperti ini, ya. Wa ghajatumur rahmah, dan yang hadir dilingkupi rahmat.
Ini sungguh rahmat yang sangat kita butuhkan. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan kita butuh rahmat, bener nggak? Tapi sungguh aslinya kita sangat butuh dengan rahmat. Bahkan kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat butuh untuk kita bisa menggapai ini. Dan sungguh pasti kita akan menyesal kalau kita sudah mati tidak sering hadir di majelis-majelis seperti ini. Rahmat kita, cahaya kita sedikit, petang. Cahayanya apa? Biar pet. Cahayanya gelap-gelap menakutkan. Ya. Tapi kalau yang banyak rahmatnya, Allah akan terangi jalannya menuju maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafatumul malaikah. Malaikat pun hadir di majlis-majlis ya. Di sana dibacakan firman-firman Allah dan dipelajari. Ya. Para Rasulullah SAW itu malaikat itu ada malaikat sayyarat yang mereka kerjanya keliling. Apa? Muter-muter. Ya. Kalau ketemu majelis ini mereka mampir. Dan mereka mendoakan orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Mendoakan dengan memberikan salawat kepada yang hadir di majelis tersebut. Salawat itu apa? Doa ampunan. Yang mendoakan malaikat. Sehingga di beberapa riwayat disebutkan orang-orang yang hadir di majelis itu kumu maghfurin. Bangun dari majelisnya, dosa-dosanya sudah diampuni. Enak boleh. Dodok melongo, bahkan si HP yang tidur di majelisnya. Ya disebutkan seperti itu. Sing turun di majelisnya, tangi-tangi melu oleh ampunannya. Enak pisan ya kan? Iya. Apa maning sing beli turu ya kan? Tapi bukan berarti anak nyampe itu antum jadi totoli turu. Bukan, jangan antum jangan pikirnya itu apa namanya? Tapi itunya apa? Semangatnya kita untuk bermajelis ya. Dan iya mungkin sebulan yang lalu kayaknya Mas Darwis itu nyampe sekarang ngisi itu ya di Masjid Anak ya. Apa Ustaz materinya? Saya bilang taubat. Apa? Taubat. Taubat itu bukan tokoh hebat. Iya. Siapa dari kita yang tahu taubat? Ya, taubat itu kawan-kawan sebelum masuk ke taubat deh. Saya kenapa sebutkan ini ya? Ini 10 hari terakhir kok bicara masalah taubat gitu kan? Iya. Padahal kita tahu di bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan ya kan? Syahrul maghfirah. Bulan yang penuh ampunan. Di sana itu atau di sekarang ini di sana ya. Aduh. Di bulan ini kita itu banyak peluang-peluang ampunan. Kok masih dibicarakan masalah taubat? Ya. Karena bisa jadi sebagian kita akan salah persepsi. Ya. Karena ampunan yang dikatakan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira
Itu para ulama kita menjelaskan itu dosanya itu dosa-dosa saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar itu butuh kepada taubat. Butuh kepada taubat. Di nggak ujuk-ujuk antum tadi melaksanakan itu tadi, alhamdulillah saya sudah beres semua dosa. Sampai pun antum punya hutang sudah lunas sama kawan kita. Adakah seperti itu? Kalau hutang orang nggak mikir itu ya. Tapi begitu dengan para ulama, bahwasanya itu saghair ya, yang seperti itu. Yang gede-gede ini yang kita belum, sebenarnya masih ada di gendolan-gendolan kita. Maka oleh karenanya ini perlu diingatkan dengan majelis seperti ini. Dan kalau kita lihat, kenapa Anda juga pilihkan ini? Di antara hikmah yang para ulama sebutkan berkaitan dengan Allah syariatkan puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang masih ingat ayatnya? Jadi itu gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diwajibkan wahai orang-orang beriman, diwajibkan sekali berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka konsekuensi buah dari puasa kita adalah ketakwaan. Dan ciri-ciri orang bertakwa itu, adalah apa yang Allah sebutkan setelah ayat 133 surat Ali Imran. Terus tiga-tiganya Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Buat orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan bersegera kepada ampunan Allah dan disiapkan buat orang yang bertakwa. Maghfirah dengan ketakwaan nempel. Jelaskan lagi dari 135-nya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Mereka itu, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat kesalahan. Waladina idza fa'alu fahisah, berbuat fahisah, aw dzalamu anfusahum, berbuat dosa, dzakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan mereka kemudian meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak israr, tidak terus-menerus dengan dosa mereka sedangkan mereka mengetahui dalam keadaan mendolimi. Maka sungguh sangat layak kita mempelajari kembali tentang taubat ini, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, agar kita sempurna menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali ke perkataan kita tentang taubat ya.
dari kata-kata taba yatubu. Artinya adalah roja'a, kembali. Artinya adalah kembali. Jadi maksudnya gimana? Ya, kembali itu balik lagi begitu. Mau lunga adoh, balik lagi. Backstreet lah begitu ya. Tadinya putus, nyambung lagi begitu. Itu taubat. Tadinya nggak peduli dengan syariat Allah, kembali peduli. Tadinya terserah saya, kembali terserah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran gampangnya. Tapi taubat juga para ulama sebutkan adalah gambaran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, at-taubatu nadamun. Taubat itu penyesalan. Nyesel. Taubat itu nyesel. Kita pernah nggak berbuat dosa kemudian nyesel? Ustaz, saya kayaknya kalau berbuat dosa nggak nyesel deh, malah enak, malah seneng. Ya, dulu taubat. Malah asik saat kalau berbuat dosa itu. Dengan film porno seneng dia. Enak. Ya belum taubat. Maka kalau belum ada nyesel, belum taubat. Yang para ulama menjelaskan tentang hadis ini, nadamnya itu, nyeselnya itu yang akan menghasilkan an-nadam ma'al ilmi bi anna dam awil maksiyah yahulu bainahu wa bainal mahbubi. Penyesalan itu gambarannya adalah maksiat yang dia kerjakan itu menghalanginya dari apa yang dia cintai. Orang pengen atau senang sama seseorang. Seorang suami senang sama istrinya ya. Sayang maksudnya. Sayang banget sama mahbubnya ini ya. Allah takdirkan dia melakukan perbuatan yang membuat istrinya minta cerai. Kira-kira apa Pak? Perbuatan seorang suami yang minta istrinya cerai, istrinya minta cerai. Kawin lagi, sang suami kawin lagi. Iya. Qadarullah Rabi'ahnya beli ayu. Apa beli ayu tuh? Blesak kan? Beli cuma raya. Lisanya juga jelek. Lisanya juga jelek. Di malam pertama mereka menikah sudah ketahuan jelek. Lagi disewa di Rabi'ahnya lagi perlu Rabi'ahnya pokoknya Rabi'ah dia sayangi, nelpon. Ayah katanya nikah lagi ya. Udah ayah gak usah pulang ke Umi. Kan Umi udah bilang kalau ayah nikah lagi, Umi kembali aja ke rumah.
Kira-kira tuh keadaan kita nyesel apa enggak? Waduh. Nyesel. Nah, kurang lebih kita terhalangi dari mahbub kita. Kita terhalangi dari mahbub. Kenapa saya contohnya itu ya? Misalnya kalian bapak-bapak semua. Atau contoh yang lain. Kita pengen banget punya mobil. Pengen banget punya mobil. Lihat iklan di marketplace. Duit sudah ada. Ini sudah ada. Tinggal tukar mobil di mobil impian. Harganya murah. Harganya murah. Dijual cepat. BU. Dijual cepat butuh uang. Kita nggak langsung kejar tuh yang punya mobil. Kita disibukkan dengan yang lain. Pas lihat lagi sudah terjual. Kira-kira kita nyesel nggak? Mau kita aja sibuk sejennya gitu ya. Ini mobil sibuk impi duit ada sih. Itu nyesal. Itu gambaran nyesal. Nggak bisa jangkau yang dia cintai padahal dia mampu. Nyesalnya itu seperti itu. Bahwasanya maksiat yang dia kerjakan itu menghalanginya dari al-mahbub, dari yang dicintai. Yang sehingga rasa penyesalan itu tuh menghasilkan amalan, sehingga dia kalau ada kesempatan gitu lagi saya tidak akan istilahnya kapok. Bakal anak manik nongol manik iklan langsung anak us pun dikit ada langsung saja quiz pun dikit gitu. Kebayangkan ya? Iya, karena saya juga dagang sering ketemu ya seperti itu. Kalau ada barang murah kemudian nggak langsung disikat, sudah ada yang nyikat orang lain. Padahal sudah kelihatan untungnya gitu ya. Sudah kelihatan lebih. Maka kurang lebih maksiat yang kita kerjakan dan orang yang bertobat gambarnya seperti itu. Bahwasanya maksiat yang dia kerjakan itu menghalangi dia dari yang dicintai. Dan jamaah dengan Allah, siapa yang dicintai kita itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang para ulama sebutkan tentang pengetahuan tadi ya, penyesalan tadi karena tahu bahwasanya kita terhalangi. Kalau kita nggak menyesal dengan dosa kita, berarti kita tuh belum berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum menyesal dengan dosa-dosa kita tuh, berarti kita harus benar-benar introspeksi diri. Kenapa kita kok merasa tadi malah senang dengan kemaksiatan, merasa nyaman dengan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita masih mengumbar mata kita? Padahal jelas-jelas kita tujuannya ada di muka bumi dan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selalu terngiang-ngiang di benak kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang Allah titipkan kepada kita jamaah dan mayyakum, maka sesungguhnya
semuanya adalah nikmat. Yang bahkan Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sedangkan Allah perintahkan kita agar kita bersyukur atas karunia Allah. Wa ta'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah Rabb kalian telah mengiklankan kepada kalian, telah menyampaikan kepada kalian Tuhan kalian, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti tambah. Tapi kalau sebaliknya, kalau ancam dan adab yang kira-kira dosa yang kita kerjakan itu untuk syukur kita atau kufur kita, syukur kita atau kufur kita, pastinya bukan syukur, pastinya bukan syukur. Mungkin ada sebagian kita yang masih punya pikiran, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah berusaha tidak berbuat dosa, jadi nggak perlu taubat. Maka jawabannya adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang taib, yang banyak bertobat. Yang Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, atau sebelumnya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, atau orang sebelumnya Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menyampaikan bahwasanya setiap dari kita itu nggak mungkin nggak punya kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan dengan anggota tubuh, kalau nggak punya kesalahan dengan anggota tubuh, bil jawarih wa bi qalbih, bisa dengan hatinya. Kalau hatinya juga nggak punya, ini kata beliau ya, fabil khatara alladhi yuwaswisu syaitan di qalbi, maka ada bisikan-bisikan dari setan yang setan itu sama-sama kita tahu itu akan menggoda kita dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang. Dan kita hidupnya yang seperti tadi, kalaupun tidak ada, maka beliau kata wabil ghaflah, lalainya kita. Kalau antum dikasih waktu 5 menit nih ya, antum pilih apa 5 menit nih? Zikir atau tidur? Padahal kan jelas-jelas lebih utama zikir daripada tidur, ya kan? Kalau milih tidur itu lebih milih lalai daripada kebaikan. Dan itu yang mereka sebutkan setelahnya, bahwasanya bagaimana pendapatmu kalau seseorang diberikan pilihan emas atau batu,
emas atau batu? Kira-kira kalau ada yang pilih batu tuh, masih kita temenin nggak? Anak sing suruh pilih. Tok, iki emas sekilo, iki watu sekilo. Wis kita sih milih watu, alhamdulillah dipayu watu. Terima kasih. Kira-kira Mas anak sing batu ditotop lih mung ngoten tuh. Gendeng. Dipayu emas dan milih watu, ya. Coba kita ukur diri kita. Suruh zikir atau lalai, kita lebih banyak pilih lalai. Lisan kita bisa ngucapin subhanallah, bisa. Kita pilih yang lain, bahkan kata-kata dosa. Citoto badannya lembu, makanya iya kan? Iya. Terus kita ngerasanya nggak punya dosa. Waduh, kayak surga gara dewek ya. Maka kurang lebih gambarannya kita semua punya dosa. Lalu bagaimana kembalinya? Maka kembalinya para ulama sebutkan ada 3 rukunnya. Ada 3 rukunnya. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang lain menambahkan. Ya. Yang pertama tadi penyesalan. Sebagaimana disebutkan, at-taubatu nadamun. Taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan yang melahirkan yang kedua, yaitu ikhlas, meninggalkan dosa tersebut. Meninggalkan dosa tersebut, langsung kapok. Nyeselnya langsung bikin kapok, langsung kabur. Kalau gambarnya tadi dia nikah, tinggalin istrinya, balik, kapok tapi beli pengen panik baris itu gitu ya. Tapi mama suka dulu kan, jadi beli 2 rabi manik. Ya. Tapi kalau tobat tadi meninggalkannya. Kemudian yang berikutnya adalah al-azam, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Pada saat itu ya, qadarullah setelah rujuk lagi sama istrinya, datang lagi godaannya, pengen mati. Nah, itu tobatnya terima apa enggak? Diterima. Ya, diterima. Yang dulu dosa lagi ya, yang baru. Begitu. Iya begitu. Para ulama sebutkan seperti itu. Ya. Ada tambahan yang lain yang disebutkan para ulama kita. Niat taubatnya adalah ikhlas karena Allah. Jadi taubatnya bukan karena sudah nggak mampu. Taubat dari minum khamr karena sudah, kalau minum khamr langsung ini. Taubat dari rokok karena jadi dokter bakal merokok mati tidak. Dari dokternya bloli, taubatnya karena dokter. Ya. Taubat dari melihat yang dilarang karena matanya sudah buta. Ya Allah, saya tobat, nggak bakalan lihat, sudah buta. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap kebaikan segala. Tapi ini yang tambahan sampel beberapa ulama ya. Ya. Sebagai lebih menjelas. Yang berikutnya adalah taubatnya dilakukan di waktu diterimanya taubat. Di waktu diterimanya taubat. Kapan? Sebelum terbit matahari dari sebelah timur. Bukan dari sebelah barat, yang sebelah setiap hari ya. Kalau matahari terbit dari barat, dari timur.
Dari mana? Dari barat ya. Terbitnya dari timur, tenggelamnya ke, berarti kalau kiamat dari sana ya. Cuma ini kebalikannya itulah pokoknya ya. Terbit dari barat, tenggelam dari timur. Kalau terbit dari barat, matahari qabla an yatlu asy-syams min maghribiha ya. Sebelum matahari terbit dari barat. Itu masih boleh tobat. Kalau yang ketemu hari kiamat, dan ini nggak ada pada kita insya Allah, karena matahari terbit dari barat itu sudah kiamat gede tandanya, dan kiamat terjadi ala syirarin nas, manusia-manusia yang jelek-jelek, yang nggak ada di hatinya mithqala dzarratin minal iman. Insya Allah kita nggak ketemu. Kita jatah terakhir taubatnya qablaan dighargir, sebelum gargara, sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Silakan taubat. Tadi jadi berapa? Sudah disebutkan berapa? Tadi 3. Nyesel, meninggalkan, berniat sungguh-sungguh, tambah ikhlas, tambah apa lagi? Dilakukan di waktu diterimanya taubat. Jangan seperti Fir'aun, sudah gara-gara, sudah kari lemeh, sudah tinggal meninggalnya baru beriman ya, sudah tenggelam, falama adrakahul gharq, ketika sudah tahu dia yakin akan tenggelam, dia bilang amantu, saya beriman dengan keimanannya orang-orang Bani Israil. Itu enggak diterima ya. Kita wis karimati baik, ya Allah tobat, nyesel, nangis ya, sekali dicemplung ini lahate ya, maka jangan sampai. Dan ini yang dilakukan oleh syaitan kepada ibn Adam, kepada orang yang berdosa, itu taswif, membuat kita menunda-nunda taubat kita. Engkau maniklah, masih umur durung 40, wis 40 tebek 40, wis 50 iku batur kita lebih tua-tua. Itu bikinnya setan, itu taswif ya. Padahal ayat yang tadi kita bacakan surat Ali Imran itu menggambarkan orang-orang yang tidak taswif, tapi langsung. Mereka adalah orang yang bersegera, wasari'u, sebagaimana ayat sebelumnya, bersegera dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya bagaimana? Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang berfahisah dan mendolimi jiwanya dengan dosa-dosa, langsung ingat Allah. Para ulama sebutkan, jamaah sekalian Allah, di antara hal yang menyempurnakan taubat kita adalah dengan kita sholat 2 rakaat atas dosa kita. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dihasan oleh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Seorang mukmin yuznib damban, berbuat sebuah dosa, tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat biasa, salat sunnah. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun pada Allah.
illa taballahu alaihi, kecuali Allah akan terima taubatnya. Kecuali Allah akan terima taubatnya orang sallallahu alaihi wasallam. Di salat yang baru disebutkan dosanya, apa dosa yang boleh dikerjakan, apa yang sudah lama, mau yang baru, mau yang lama. Kita ingat dosa apa, kita sholat, ya. Kecuali di waktu-waktu larangan, ya. Kecuali di waktu-waktu larangan, ya. Kalau di waktu larangan berarti setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ya. Terus siang hari ketika matahari belum zawal, ya. Nggak boleh kita sholat itu, karena sholatnya bisa ditunda, taubatnya nanti sholatnya ketika di luar waktu larangan, ya, begitu. Ya. Jadi di antara penyempurna yang lain atau hal-hal yang bisa membantu kita meninggalkan dosa atau kembali kepada taubat adalah tadi disinggung sama sebagai kita bermohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah sesungguhnya yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Dia bermohon kepada Allah dengan lisan kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bertobat kepada Allah mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, ya. Maka lebih layak lagi kita yang banyak dosanya untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan remehkan urusan doa ini, ya. Jangan remehkan urusan doa ini, karena doa itu pasti dikabulkan. Doa ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tinggal perlu yakin dengan doa kita, karena doa itu pasti dikabulkan kalau kita yakin bahwa kita yang gelendang beli bakalan diijabah. Karena begitu kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Begitu kata Rasulullah SAW. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doanya dikabulkan. Bukan kita mohon astagfirullah, tapi lisannya ngomong, tapi kita enggak meyakini doa kita ini. Seperti orang yang tadi saya sampaikan, kayak wong belendem. Kemudian di antara hal yang membantu kita bertobat juga, selain tentunya tadi berdoa kepada Allah, adalah kita menjauhi kawan-kawan yang buruk, ya. Kawan-kawan yang nafsu itu ditinggalkan. Kawan-kawan yang buruk itu dijauhi, ya. Ada kisah tentang qatil tis'ah wa tis'ina nafsan, tentang pembunuh 99 jiwa. Ya, kisahnya ma'ruf dari Bani Israel, ya kan? Tentang orang yang bunuh. Kemudian wa yas'al an a'lami ahli al-ard, dia bertanya kepada orang yang paling tahu, nanya dia tentang siapa yang paling berilmu. Wa dulla ala rahibin, kemudian ditunjukin kepada seorang rahib, seorang pendeta, seorang rahib. Kemudian dia bertanya, rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan hal lahu min taubah. Ada seorang, nanyanya enggak langsung saya bunuh orang, enggak. Dia bilang, tanya ke rahib itu, ada seorang bunuh 99 jiwa, bisa tobat enggak? Dia bilang, la, enggak. Maghrib tadi
Saya, ya, judulnya dia legap jadi 100. Akhirnya dia ceritanya nanti diketemukan dengan seorang ahli ilmu, dia katakan tidak ada yang menghalangi dengan tobat, maka dia bisa bertobat. Tapi dia innaka fi ardin su, kamu itu di tempat yang buruk, orang-orangnya jelek-jelek. Intakil, suruh pindah ke negeri yang lain yang di sana qaumun ya'budunallah. Mereka ini orang-orang yang baik. Maka di antara penyempurna taubat kita adalah kita bergabung dengan orang-orang yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini isyarat saja buat kita. Pelajari lagi tentang urusan taubat. Ada sebuah buku yang baik namanya Uridu an atuba walakin. Saya pengen taubat tetapi, bukunya itu ya. Antum cari, dibaca, di situ akan lebih sempurna dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa ashabihi ajma'in.